Keutamaan membaca surah Al-Ikhlas dan waktu membacanya. Garis bawah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa mendapat ridho dan karunia serta limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari cahaya kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, saya mengajak mari kita bersama-sama mengamalkan surat Al-Ikhlas yang tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita manfaat serta keutamaan yang ada terkandung setiap kali kita membaca dan melazimkan membaca surat Al-Ikhlas tersebut. Keutamaan membaca surah Al-Ikhlas. 1. Surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebagaimana hal ini berdasarkan keterangan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa seorang laki-laki mendengar seseorang membaca dengan berulang-ulang, Qul huwallahu ahad. Tatkala pagi hari, orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian tersebut dengan nada seakan-akan merendahkan surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Ada yang mengatakan bahwa yang mendengar tadi adalah Abu Sa'id Al-Khudri, sedangkan membaca surat tersebut adalah saudaranya Qatadah bin Nu'man. Dari Abu Darda, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam?" Mereka mengatakan, "Bagaimana kami bisa membaca seperti Al-Quran?" Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. 2. Mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdurrahman bin Wahbe telah menceritakan kepada kami pamanku yaitu Abdullah bin Wahbe. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Harits dari Said bin Abu Hilal bahwa Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman telah menceritakan kepadanya dari ibunya Amrah binti Abdurrahman. Saat itu ia berada di rumah Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang lelaki dalam suatu sariyah, pasukan khusus yang ditugaskan untuk operasi tertentu. Laki-laki tersebut ketika menjadi imam salat bagi para sahabatnya selalu mengakhiri bacaan suratnya dengan, Qul huwallahu ahad. Ketika mereka pulang, disampaikan berita tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, "Tanyakanlah kepadanya kenapa ia melakukan hal itu." Lalu mereka pun menanyakan kepadanya. Ia menjawab, "Karena di dalamnya terdapat sifat Ar-Rahman, dan aku senang untuk selalu membacanya." Mendengar itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beritahukanlah kepadanya bahwa Allah Ta'ala juga mencintainya." Hadis riwayat Bukhari. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan rumah di surga.
Membaca Al-Ikhlas 10 kali menyebabkan Allah membangunkan rumah di surga. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas hingga selesai 10 kali, maka Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Daqiq al-Id menjelaskan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kabarkan padanya bahwa Allah mencintainya. Beliau mengatakan, maksudnya adalah bahwa sebab kecintaan Allah pada orang tersebut adalah karena kecintaan orang tadi pada surat Al-Ikhlas. Ini boleh jadi dapat kitakan dari perkataan orang tadi, karena dia menyukai sifat Rabb-Nya. Ini menunjukkan benarnya itikadnya, keyakinannya terhadap Rabb-Nya. Fathul Bari. Waktu yang baik membaca surah Al-Ikhlas. 1. Dibaca pada waktu pagi dan sore. Dari Mu'az bin Abdullah bin Hubaib dari bapaknya ia berkata, pada malam hujan lagi gelap gulita kami keluar mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat bersama kami, lalu kami menemukannya. Beliau bersabda, apakah kalian telah sholat? Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Kemudian beliau bersabda, katakanlah. Hingga aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, bacalah surat Qul Huwallahu Ahad dan Qul A'udzu Birabbil dan Qul A'udzu Birabbil Falaq ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, menjagamu, dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5082 dan An-Nasai no. 5428. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan. 2. Dibaca sebelum tidur. Dari Aisyah, beliau radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan. Qul Huwallahu Ahad, Surat Al-Ikhlas, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Surat Al-Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Naas, Surat An-Naas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari no. 5017. 3. Dijadikan wirid untuk penyembuhan ketika sakit. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul Huwallahu Ahad, Surat Al-Ikhlas dan Muawwizatain, Surat An-Naas dan Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu, sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari. 4. Dijadikan wirid setelah sholat. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan padaku untuk membaca muawwizat di akhir sholat sesudah salam. Hadis riwayat
An-Nasai nomor 1336 dan Abu Daud no. 1523. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Yang dimaksud muawizat adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fathul Bari, 9/62. 5. Dibaca pada waktu sholat sunnah sebelum subuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Keterangan. Pada rakaat pertama kita membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. 6. Dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah sesudah maghrib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca surat pada sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada salat 2 rakaat qobliyah subuh yaitu Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmidzi. Caranya sama dengan poin nomor 5 di atas. 7. Dibaca ketika mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Dari Abdul Aziz bin Juraij. Beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha, surat apa yang dibaca oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat witir. Aisyah menjawab, Nabi shallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama, Sabbihisma Rabbikal A'la, surat Al-A'la, pada rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan pada rakaat ketiga, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan Muawizatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Hadis riwayat An-Nasai no. 1699, Tirmidzi no. 463, Ahmad 6/227. Dalam riwayat yang lain disebutkan tanpa surat Al-Muawizatain. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasanya melaksanakan sholat witir dengan membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, surat Al-A'la, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1423 dan An-Nasai no. 1730. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, hadits Aisyah tidaklah sahih. Di dalamnya ada seorang perawi bernama Yahya bin Ayub, dan ia dhaif. Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in telah mengingkari penambahan Muawizatain. Al-Mughni, 1/831. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan, hadits ini sahih kecuali pada perkataan, Al-Muawizatain, ini sanadnya dhaif karena, Abdul Aziz bin Juraij tidak diikuti dalam hadisnya. Tahqiq Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal, 6/227. Jadi yang tepat dalam masalah ini, bacaan untuk sholat witir adalah rakaat pertama dengan surat Al-A'la, rakaat kedua dengan surat Al-Kafirun dan rakaat ketiga dengan surat Al-Ikhlas tanpa Muawizatain. 8.
Dibaca ketika mengerjakan sholat maghrib pada setiap malam Jumat. Surat Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua. Dari Jabir bin Samroh, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika sholat maghrib pada malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan Qul huwallahu ahad. Syaikh Al-Albani dalam Takrij Misikatul Masobi 812 mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih. 9. Dibaca ketika sholat 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah tawaf, dalam hadits Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu yang amat panjang disebutkan. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan makom Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah, lalu beliau laksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut, beliau membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, dan Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun. Dalam riwayat yang lain dikatakan, beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Disebutkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Hajatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal 56. Demikianlah, semoga bermanfaat dan kita semua dapat mengamalkannya secara istiqomah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengerjakan dalam mengamalkan surat Al-Ikhlas tersebut. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.